Selamat malam, baik. Pada kali ini dari PT Mandira akan mempresentasikan proyek yang sedang kita desain. Sebelumnya kita memiliki struktur organisasi. Yang pertama, saya Meta Aliviari sebagai CEO. Lalu saya dari Sasa Lestari sebagai kontraktor. Saya Siti Naira Razan sebagai keuangan. Saya Diharsi Subia Safira sebagai konsultan. Saya Neta Haura Dwazmina sebagai humas. Saya Nona Siska Pitaloka sebagai supplier. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk pengenalan PT Mandira itu sendiri. Jadi Mandira ini merupakan perusahaan di bidang desain interior yang mengusung konsep harmonisasi antara estetika, fungsi, dan kenyamanan dalam setiap perancangan ruang. Mandira hadir dengan tujuan menciptakan ruang yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan dan keseimbangan serta pengalaman ruang yang bermakna bagi penggunanya. Dengan pendekatan desain yang modern dan fungsional, Mandira berkomitmen menghadirkan karya yang selaras dengan kebutuhan serta karakter setiap individunya. Lalu untuk company identity kita sendiri, itu kita memiliki tagline yaitu ruang tenang, hidup seimbang. Dengan target pasar residensial, yaitu individu maupun keluarga yang jasa desain interior rumah tinggal dengan pendekatan fungsional, estetis, dan nyaman sesuai dengan kebutuhan serta gaya hidup klien. Oke, selanjutnya di sini ada makna dari logo Mandira itu sendiri. Bentuk M ini menggambarkan profesionalitas, ketelitian, dan manajemen yang terstruktur. Lalu ada juga bentuk rumah yang menyimbolkan hunian yang nyaman, aman, dan personal. Lalu ada negative space atau pintu lorong. Akses ini menuju ruang interior dengan memberikan kesan kedalaman dan pengalaman ruang. Lalu untuk garisnya sendiri itu simetri dan garis tegas itu melambangkan keseimbangan, ketenangan, efisiensi, serta konsep modern yang timeless. Lalu Mandira berbentuk M yang mempunyai rumah dengan elemen pintu di tengah, melambangkan fokus pada desain interior dan ruang hunian. Bentuk ini mencerminkan komitmen Mandira dalam menghadirkan ruang yang nyaman, fungsional, dan harmonis. Lalu di sini ada visi misi. Pertama, visinya tuh menjadi desain interior hunian yang menghadirkan ruang tinggal fungsional, tertata, dan menenangkan melalui desain yang modern dan terarah. Misinya, pertama, merancang hunian yang fungsional, tertata, dan sesuai kebutuhan pengguna. Kedua, mengembangkan konsep desain yang modern, terarah, dan konsisten dari awal hingga akhir progres. Ketiga, mengoptimalkan tata ruang, material, dan elemen interior untuk menciptakan kenyamanan dan estetika. Keempat, menciptakan ruang hunian yang menenangkan melalui pendekatan desain yang tepat dan seimbang. Kelima, berkolaborasi dengan pengguna untuk menghasilkan desain yang sesuai kebutuhan dan harapan. Lalu yang selanjutnya ada layanan. Nah, layanan yang tersedia dari perusahaan kami sendiri yaitu yang pertama ada sebagai desain interior. Mandira menghadirkan layanan desain interior yang terintegrasi untuk hunian, kafe, dan lain sebagainya. Serta merancang konsep ruang yang estetis, nyaman, fungsional, dan mencerminkan gaya hidup yang modern dan elegan. Lalu selanjutnya, layanan konsultan desain. Nah, layanan konsultan profesional dalam sebuah ruang atau hunian yang mencakup tata letak, pemilihan material, palet warna, dan elemen estetika yang mendukung visi klien. Lalu selanjutnya sebagai custom furniture design. Mandira menyediakan desain furniture custom yang dirancang secara personal untuk menyesuaikan setiap karakter ruang serta mendukung konsep interior secara utuh. Lalu yang selanjutnya ada manajemen proyek. Mandira menangani manajemen proyek mulai dari menyusun rencana hingga eksekusi lapangan dan memastikan setiap tahapan berjalan dengan lancar sesuai anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan untuk proyek perancangan. Yang pertama itu dimulai dari TOR yang akan dibacakan oleh Naira. Jadi di sini latar belakangnya karena sering berkembangnya gaya hidup modern, dapur ini
nggak hanya berfungsi sebagai area memasak lagi, tapi juga menjadi ruang yang mendukung aktivitas keluarga, interaksi sosial, dan estetika hunian. Oleh karena itu, kebutuhan akan kitchen set yang fungsionalis, ergonomis, dan memiliki tampilan menarik semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, Mandira hadir sebagai penyedia jasa desain interior yang mengutamakan keseimbangan antara fungsi, kenyamanan, dan estetika. Dengan pendekatan yang berorientasi kepada kebutuhan klien, proyek kitchen set ini dirancang untuk menghasilkan ruang dapur yang efisien, memiliki kapasitas penyimpanan yang optimal, serta mencerminkan karakter dan gaya hidup penggunanya. Untuk tujuan proyek dari Mandira sendiri ini, menciptakan kitchen set yang nyaman, fungsional, dan estetis, menghadirkan desain dapur yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas dan karakter klien, mengoptimalkan tata letak serta kapasitas penyimpanan agar ruang lebih efisien, serta memberikan solusi desain kitchen set yang ergonomis, modern, dan berkualitas. Lalu ada ruang lingkup kerjaan yang dimana konsultasi dan analisis kebutuhan klien, pengukuran dan survei lokasi, penyusunan konsep dan desain kitchen set, pengembangan gambar kerja dan visualisasi 3D, pemilihan material finishing, serta aksesoris pendukung, penyesuaian rencana anggaran biaya atau RAB, proses produksi dan fabrikasi kitchen set, instalasi dan pemasangan di lokasi proyek, monitoring dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, finalisasi, pengecekan kualitas, dan serah terima proyek. Lalu ada metodologi kerja, yaitu konsultan dan pengumpulan data kebutuhan klien, survei lapangan dan pengukuran area dapur, perumusan konsep dan tata letak kitchen set, pengembangan desain 2D dan 3D, estimasi anggaran biaya dan spesifikasi material, proses fabrikasi sesuai gambar kerja, instalasi dan pemasangan kitchen set, pengawasan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan, finalisasi, quality control, dan serah terima hasil pekerjaan. Lalu ada waktu pelaksanaan. Pekerjaan perencanaan ini diproyeksi selesai dalam rentang waktu 3-6 minggu, bergantung pada kecepatan persetujuan draft, desain, serta intensitas revisi di setiap tahapan. Tahapan 1 yaitu melakukan pengukuran ruangan dan menyelesaikan desain gambar kerja yang dimana estimasinya selama 1 minggu. Lalu untuk tahap 2, ke kabinet serta melakukan pemeriksaan awal dia atau workshop estimasinya selama 2-4 minggu. Lalu untuk tahap 3, mengirimkan material dan menginstalasi seluruh unit beserta aksesorisnya di lokasi yang dimana estimasinya 1-2 minggu. Lalu untuk tahapan terakhir yaitu tahapan 4, memeriksa fungsi kelayakan unit, membersihkan area, dan melakukan serah terima resmi yang dimana estimasinya 2 minggu. Untuk tim pelaksanaannya itu ada supervisor yang dimana ada Meta Arli Harip. Lalu untuk kontraktornya ada Raisa Saila Lestari. Lalu untuk uangnya ada Siti Naira Razan. Lalu untuk konsultannya ada Dia Haris Biasa Fira. Lalu untuk humasnya ada Aneta Haura A2. Lalu untuk suppliernya ada Rona Siska Vitaloka. Ya, kita masuk ke bagian peran dan tanggung jawab. Nah, di peran dan tanggung jawab ini dibagi menjadi dua, ada peran dan tanggung jawab Mandira sendiri dan juga klien. Nah, sebagai PT Mandira sendiri, kita itu memiliki tanggung jawab yaitu untuk menganalisis kebutuhan pengguna dan menyusun konsep desain kitchen set. Lalu kita mengembangkan desain, gambar kerja, dan visualisasi 3D sesuai dengan konsep yang sudah disepakati. Lalu menyusun spesifikasi teknis, material, hardware, dan sistem kitchen set. Lalu mengatur proses produksi, pengadaan material, dan pelaksanaan instalasi. Dan selanjutnya berkoordinasi dengan pengawasan kualitas agar hasil akhir sesuai dengan desain dan fungsi serta standar yang ditetapkan. Lalu, peran dan tanggung jawab klien adalah memberikan brief kebutuhan, referensi desain, dan tata ruang. Lalu, menyetujui konsep desain, material, dan gambar kerja yang diajukan. Lalu, melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan tahap proyek, serta memberikan feedback selama proses desain
hingga instalasi. Di sini ada anggaran atau rencana anggaran biaya. Yang pertama, penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan konsep desain serta cakupan pekerjaan yang telah disepakati bersama. Lalu ada apabila ada revisi signifikan setelah tahap persetujuan desain, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan pekerjaan tambahan. Lalu ada proses pengadaan material dan furnitur akan disesuaikan dengan kebutuhan, desain, kualitas, serta timeline proyek yang telah dilakukan. Lalu ada total estimasi biaya akhir akan ditentukan setelah desain final yang telah dikonfirmasi. Di sini ada risiko dan penanganan. Risikonya yang pertama keterlambatan pengerjaan proyek. Yang kedua perubahan desain secara mendadak dari klien. Yang ketiga kesalahan komunikasi antar tim dan vendor. Yang keempat ketidaksesuaian hasil produksi dengan desain. Yang kelima pembengkakan biaya. Yang terakhir ada kendala kualitas material dan pengerjaan di lapangan. Terus ada penanganan. Yang pertama, membuat timeline proyek yang jelas dan struktur. Yang kedua, penyusunan kontrak kerja serta scope of work yang detail. Yang ketiga, ada melakukan briefing dan koordinasi rutin antar tim, vendor, dan klien. Yang terakhir ada menerapkan sistem approval pada setiap tahap desain maupun produksi. Selanjutnya di sini ada project deliverables. Yang pertama ada initial brief, yaitu klien nge-briefing, terus kita ada survey existing, sama kita bikin kebutuhan ruang. Untuk selanjutnya ada konsep desain, itu kita buat mood board-nya, terus konsep desainnya, serta layout ruangnya. Selanjutnya ada design development. Nah, design development ini pengembangan desain yang tadi, yaitu dengan membuat 3D visual, material board, serta revisi desain apabila ada dari klien. Selanjutnya ada technical drawing, yaitu gambar kerja lengkap, detail furnitur, serta spesifikasi material. Selanjutnya ada construction and production, yaitu proses membuat furnitur yang custom. Terus ada laporan progres juga, sama ada QC report. Untuk terakhir ada di final handover, yaitu dokumentasi akhir proyek, serah terima proyek, maintenance guide. Untuk penutup dari TOR ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek desain interior Mandira. Nah, TOR ini berfungsi sebagai pedoman kerja yang mencakup tujuan, ruang lingkup, tahapan pekerjaan, serta kebutuhan teknis dalam proses perancangan dan pelaksanaan proyek. Segala perubahan atau penyesuaian yang diperlukan selama proses pelaksanaan akan dilakukan melalui kesepakatan bersama antar pihak-pihak terkait tanpa mengubah tujuan proyek. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke timeline projectnya. Untuk timeline-nya sendiri terdiri dari 9 minggu pengerjaan. Jadi di minggu pertama ini, dimulai tanggal 2 Februari sampai 7 Februari, itu kita melakukan survei lapangan, mengukur ruangan, dan menyelesaikan desain gambar kerja. Lalu untuk masuk ke minggu kedua, dari 9 Februari sampai 14 Februari, itu produksi awal rangka kabinet di bengkel kerja atau workshop. Minggu ketiga melanjutkan produksi kabinet dan fabrikasi material di workshop. Minggu keempat perakitan awal atau assembling dan pengecekan unit di workshop. Minggu kelima pengiriman material dan instalasi unit utama di lokasi. Minggu keenam pemasangan aksesoris, detail kelengkapan unit dan finishing di lokasi. Minggu ketujuh pemeriksaan fungsi kelayakan unit dan pembersihan area atau cleaning. Minggu kedelapan peninjauan bersama atau defect list dan perbaikan minor jika ada penyesuaian. Dan minggu terakhir penyelesaian akhir secara menyeluruh dan serah terima resmi atau handover. Semua ini dilakukan mulai dari tanggal 2 Februari hingga 6 Mei 2026. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Proyek yang sedang kami jalankan itu terletak pada Jalan Batu Nunggal Indah 5 yang merupakan desain area dapur dan ruang makan yang dirancang
yang dirancang nyaman dan fungsional untuk mendukung aktivitas sehari-hari, mengusung konsep Japandi dengan menghadirkan suasana modern, hangat, dan minimalis melalui warna netral, material kayu, serta furnitur yang sederhana dan clean. Di sini eh, kami mencantumkan gambar denah dan layoutnya. Lalu untuk area yang kami rancang ada di bagian bawah, area dapur, area kitchen, dan ruang makan. Ini gambaran proyek yang sedang kami kerjakan. Lalu ini ada perspektif dari proyek yang kami kerjakan. Selanjutnya, sebelum mengerjakan proyek, kita juga harus menyusun surat-surat, yaitu yang pertama ada inquiry letter, lalu quotation, lalu ada bill of quantities, dan dokumen perjanjian kerjasama serta surat perintah kerjasama. Lalu kita masuk untuk ke RAB. Yang pertama itu ada rekapitulasi untuk pekerjaannya, mulai dari pekerjaan lantai, lalu pekerjaan dinding, ceiling, dan furnitur serta MEP itu dengan subtotal biaya konstruksi sebagai berikut: 104.874.276 rupiah. Selanjutnya untuk volume atau harga satuan pekerjaan. Yang pertama di sini satuannya itu per hari ada mandor yang berjumlah satu, kepala tukang satu, tukang kayu atau finishing satu, pekerja itu 2 orang, supir truk satu, dan kenek truk satu. Untuk harga satuan peruraiannya ada di sini, serta jumlahnya juga yang ditotalkan sekitar 1.060.000. Untuk selanjutnya, di yang pertama itu ada pekerjaan lantai. Pekerjaan lantai di sini kita menggunakan kuadra dengan kuantiti 4 lembar dengan harga satuannya yang tertera di sini. Lalu kita juga menggunakan mortar sikak ceram yang berjumlah 4 juga, serta kita menggunakan tile grout atau untuk nut itu yang berjumlah 3 kilo dengan harga yang tertera di sini. Dengan total estimasinya itu di Rp32.332.956. Lalu di sini ada pekerjaan dinding. Yang pertama tuh ada cat dinding, terus ada gypsum board 9 mm, dan ada hollow galvanis yang totalnya di Rp209.790. Lalu masuk ke pekerjaan ceiling, terdapat gypsum board 9 mm, hollow galvanis, sekrup gipsum, kompon, serta cat plafon interior dengan total 879.280. Lalu ada pekerjaan furniture yang dimana ada kitchen set, cooker hood, kompor, kulkas, dispenser, rice cooker, oven dengan masing-masingnya kuantitinya 1. Dan untuk harga beserta jumlahnya yang ada di situ, dan untuk totalnya ada 51.113.800. Lalu untuk pekerjaan furniture lainnya itu ada PVC 18 mm, ada HPL Takot TH236AC, lalu ada HPL Takot TH050AA, plywood 18 mm, kuadra, yang totalnya adalah 16.670.000. Lalu yang selanjutnya ada volume dan harga satuan pekerjaan MEP. Yang pertama itu ada LED strip warm white dengan satuan meter dan kuantiti 2,4 meter. Lalu berikutnya ada downlight, pendant lamp, stop kontak lagi, terus ada saklar double switch dengan satuan buah,
dengan kuantiti downlight 2 dan yang lainnya itu kuantitinya 1 dengan subtotal 1.668.450. Lalu yang terakhir untuk kurva S itu kita ngebagiin untuk pekerjaan ceiling, dinding, lantai, dan furnitur itu nggak diselesai di satu hari, tapi dibagi menjadi beberapa hari. Untuk ceiling beberapa minggu, untuk ceiling itu 3 minggu, untuk dinding 3 minggu, lantai 2 minggu, untuk furnitur 4 minggu, dan untuk MEP itu selama 3 minggu. Berikut adalah lampiran kurvanya mulai dari start awal hingga selesai di bulan April pada minggu pertama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk berikutnya kami lampirkan untuk surat menyurat yang lebih detail mulai dari inquiry letter, quotation, bill of quantities, dokumen perjanjian kerjasama, serta surat perintah kerja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.